Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Mia Yuamita Septianti NIM 089, Naziatin Nikmah NIM 094, Nafita Al-Hikmah NIM 102, Afifah Fatih Hilmina NIM 107. Di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Metode dan Pemanfaatan Media Pembelajaran IPS dengan 4 rumusan, yaitu yang pertama, pengertian pembelajaran IPS di tingkat SD atau MI. Yang kedua, metode pembelajaran IPS. Yang ketiga, pemanfaatan media pembelajaran IPS. Dan yang keempat, atau yang terakhir, yaitu tujuan pemanfaatan media pembelajaran IPS. Nah, yang pertama yaitu pengertian pembelajaran IPS di tingkat SD atau MI. Pembelajaran IPS mempunyai tingkatan masing-masing sesuai dengan kemampuan peserta didik menangkap tentang arti sosial. Banyak sekolah-sekolah yang memasukkan IPS ke dalam kurikulum sekolah. Istilah IPS di sekolah dasar merupakan nama mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagai integrasi dari sejumlah konsep disiplin ilmu sosial, humaniora, sains, bahkan berbagai isu dan masalah sosial kehidupan. Oleh Sapria tahun 2009, halaman 20. Ada perbedaan materi mendasar dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar. Pembelajaran IPS di setiap sekolah tidak selalu sama ruang lingkupnya. Setiap daerah ataupun negara mempunyai latar sosial yang berbeda. Jadi, pembelajaran IPS disesuaikan dengan ciri sosial yang khas di daerah masing-masing. Pembelajaran IPS di tingkat sekolah dasar menjadi penting ketika kita melihat situasi dan maraknya informasi tanpa batas yang perkembangan dalam bidang sosial tidak bisa kita bendung, memberikan tantangan tersendiri dalam menghadapi kondisi tersebut. Menurut Suma Atmaja tahun 2008 halaman 26. Nah, sehingga istilah IPS di sekolah dasar menurut Gunawan tahun 2013 halaman 48 merupakan suatu bahan kajian yang terpadu, merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi yang diorganisasikan dari konsep-konsep dan keterampilan sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, dan ekonomi. Jadi, pembelajaran IPS sekolah dasar merupakan kajian ilmu yang terintegrasi dalam disiplin ilmu-ilmu sosial yang bersifat menyeluruh atau holistik, yang materinya diambil dari rumpun ilmu sosial yang disesuaikan dengan lingkup keadaan sosial masyarakat. Metode pembelajaran IPS. Metode berasal dari bahasa Latin yaitu metode yang berarti jalan. Sedangkan mengajar dapat diartikan sebagai suatu proses membawa anak didik dari suatu tingkat kecakapan tertentu ke tingkat kecakapan yang menjadi tujuan pendidikan. Menurut Winarna Surahmat pada tahun 1961 bahwa metode mengajar adalah cara-cara pelaksanaan proses belajar mengajar atau bagaimana teknisnya sesuatu bahan pelajaran diberikan kepada murid-murid di sekolah. Metode pembelajaran IPS adalah suatu cara yang digunakan oleh guru agar siswa dapat belajar seluas-luasnya dalam rangka mencapai tujuan pengajaran yang efektif. Nah, macam-macam metode pembelajaran IPS adalah yang pertama, Contextual Teaching and Learning CTL. Menurut Contextual Teaching and Learning CTL, merupakan konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata pada siswa. Hal ini akan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Yang kedua adalah cooperative learning. Cooperative learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang berisi serangkaian aktivitas yang diorganisasikan. Pembelajaran tersebut difokuskan pada pertukaran informasi terstruktur antara siswa dalam kelompok yang bersifat sosial dan pembelajaran bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing. Yang ketiga adalah metode karya wisata. Menurut Nursid Sumadja pada bukunya tahun 1980 halaman 113 menyatakan bahwa karya wisata adalah suatu kunjungan ke objek tertentu di luar lingkungan sekolah di bawah bimbingan guru IPS dan bertujuan untuk mencapai tujuan instruksional tertentu. Yang keempat adalah metode role playing. Role playing adalah salah satu bentuk permainan pendidikan yang dipakai untuk menjelaskan peran, sikap, tingkah laku, nilai dengan tujuan menghayati perasaan, sudut pandang,
dan cara berpikir orang lain, menurut Husain Ahmad pada bukunya 1981 halaman 80. Nah, yang kelima adalah metode simulasi. Simulasi dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk memperoleh pemahaman akan hakikat dari suatu konsep, prinsip, atau sesuatu keterampilan tertentu melalui proses kegiatan atau latihan dalam situasi tiruan. Selanjutnya ada pemanfaatan media pembelajaran IPS. Media adalah sarana untuk mentransfer atau menyampaikan pesan. Suatu medium disebut sebagai media pendidikan. Ketika medium tersebut mentransfer pesan dalam suatu proses pembelajaran, penggunaan media sangatlah penting. Tidak mungkin mengkoordinasikan kegiatan pembelajaran tanpa menggunakan media. Media bersifat fleksibel karena dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. Media pembelajaran juga dapat mendorong peserta didik untuk lebih bertanggung jawab dan mengontrol pembelajaran mereka sendiri dan mengambil perspektif jangka panjang peserta didik tentang pembelajaran mereka. Media pembelajaran dapat dideskripsikan sebagai media yang memuat informasi atau pesan instruksional dan dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran merupakan media yang menyampaikan pesan atau informasi yang memuat maksud atau tujuan pembelajaran. Media pembelajaran sangat penting untuk membantu peserta didik memperoleh konsep baru, keterampilan, dan kompetensi. Karena memang belajar adalah proses internal dalam diri manusia, maka guru bukanlah merupakan satu-satunya sumber belajar, namun merupakan salah satu komponen dari sumber belajar yang disebut orang AECT, Association for Education, Communication, and Technology, membedakan 6 jenis sumber belajar yang dapat digunakan dalam proses belajar, yaitu yang pertama, pesan di dalamnya mencakup kurikulum dan mata pelajaran. Yang kedua, orang di dalamnya mencakup guru, orang tua, tenaga ahli, dan sebagainya. Yang ketiga, bahan merupakan suatu format yang digunakan untuk menyimpan pesan pembelajaran seperti buku paket, buku teks, modul, program video, film, program slide, alat peraga, dan sebagainya. Yang keempat, alat yang dimaksud di sini adalah sarana untuk menyajikan bahan pada 3 butir di atas. Di dalamnya mencakup proyektor, UHP, slide, film tape, recorder, dan sebagainya. Yang kelima, teknik yang dimaksud adalah cara prosedur yang digunakan orang dalam memberikan pembelajaran guna tercapai tujuan pembelajaran. Di dalamnya mencakup ceramah, permainan atau simulasi, tanya jawab, sosiodrama, dan sebagainya. Yang keenam, latar atau lingkungan termasuk di dalamnya adalah pengaturan ruangan, pencahayaan, dan sebagainya. Selanjutnya beberapa penulis seperti Hamalik 1986, Jamarah 2002, dan Sadirman 1986 mengelompokkan media ini berdasarkan jenisnya ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, media auditif, yaitu media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja seperti tape recorder. Yang kedua, media visual, yaitu media yang hanya mengendalikan indera penglihatan dalam wujud visual. Yang ketiga, media audiovisual, yaitu media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik, dan media ini dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu audiovisual diam yang menampilkan suara dan visual diam seperti film sound slide. Yang kemudian ada audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak seperti film, video kaset, dan VCD. Adapun menurut Cyril Kemp dan Diane K. Dayton dalam Pribadi 2004 1-5 mengemukakan klasifikasi jenis media sebagai berikut. Yang pertama, media cetak. Yang kedua, media yang dipamerkan. Yang ketiga, overhead transparansi. Yang
keempat, rekaman suara. Yang kelima, slide suara dan film strip. Yang keenam, presentasi multigambar. Yang ketujuh, video film. Yang kedelapan, pembelajaran berbasis komputer. Hankins dalam Mars 1987 263 membagi media pembelajaran dalam dua bentuk, yaitu yang pertama material-material yang dicetak seperti buku, teks, gambar, dan komik. Yang kedua, ada material-material yang tidak dicetak seperti televisi, film, video, kaset, dan komputer. Dan beberapa pendapat para ahli yang telah dikemukakan di atas, maka secara umum dapat dikelompokkan media menjadi 4 jenis, yaitu media audio yang mengandalkan kemampuan suara seperti radio, kaset, dan sebagainya. Yang kedua, media visual yaitu media yang menampilkan gambar diam seperti foto, lukisan, dan sebagainya. Yang ketiga, media audio video yaitu media yang menampilkan suara dan gambar seperti film, video, dan sebagainya. Yang keempat, media berbasis komputer, yaitu media pembelajaran berbantuan komputer. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu tujuan pemanfaatan media pembelajaran IPS. H. Malik tahun 1986 mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Adapun menurut Kemp dan Dayton tahun 1985 halaman 28, media pembelajaran dapat memenuhi 3 fungsi utama apabila media itu digunakan untuk perorangan, kelompok, atau kelompok yang besar jumlahnya, yaitu yang pertama memotivasi, minat, dan tindakan, di mana media pembelajaran IPS direalisasikan dengan teknik drama atau hiburan. Yang kedua, menyajikan informasi. Media pembelajaran IPS dapat digunakan dalam rangka penyajian informasi di hadapan sekelompok siswa. Isi dan bentuk penyajian bersifat sangat umum, berfungsi sebagai pengantar, ringkasan, dan laporan pengetahuan atau latar belakang. Dan yang terakhir yaitu memberi instruksi. Adapun Sujana dan Rifai tahun 1992 halaman 2 mengemukakan tentang tujuan diterapkannya media pembelajaran dalam proses belajar siswa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, bahan pembelajaran akan lebih jenis maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga. Apalagi kalau guru mengajar pada setiap jam pelajaran. Nah, yang terakhir yaitu siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu tujuan pemanfaatan media pembelajaran IPS. H. Malik tahun 1986 mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Adapun menurut Kemp dan Dayton tahun 1985 halaman 28, media pembelajaran dapat memenuhi 3 fungsi utama apabila media itu digunakan untuk perorangan, kelompok, atau kelompok yang besar jumlahnya, yaitu yang pertama memotivasi, minat, dan tindakan, di mana media pembelajaran IPS direalisasikan dengan teknik drama atau hiburan. Yang kedua, menyajikan informasi. Media pembelajaran IPS dapat digunakan dalam rangka penyajian informasi di hadapan sekelompok siswa. Isi dan bentuk penyajian bersifat sangat umum, berfungsi sebagai pengantar, ringkasan, dan laporan pengetahuan atau latar belakang. Dan yang terakhir yaitu memberi instruksi. Adapun Sujana dan Rifai tahun 1992
Halaman 2 mengemukakan tentang tujuan diterapkannya media pembelajaran dalam proses belajar siswa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, bahan pembelajaran akan lebih jenis maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga. Apalagi kalau guru mengajar pada setiap jam pelajaran. Nah, yang terakhir yaitu siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-lain. Nah, demikian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.